Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya. Dan hari ini kita mau belajar. Saya mengajak saudara-saudara untuk membuka Alkitab dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang 9, ayat yang pertama sampai ke 16. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat pertama sampai dengan 16. Saya bacakan ayat yang pertama dari pasal yang ke-9 Kisah Para Rasul. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka bermangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku bersendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.'" Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca dari Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama sampai ke 16. Saya mau mengatakan begini. Saulus sebelum berubah menjadi Paulus adalah seorang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah, tanda kutip. Dia meyakini agama yang dia anut adalah agama yang benar, sehingga dia mengejar orang-orang yang mengikuti Kristus, dibunuh dan dibakar, dieksekusi, dipersekusi. Saya mau katakan demikian. Seringkali kita juga merasa bahwa ajaran kita benar, keyakinan kita benar, doktrin kita benar, sehingga kita menyerang orang lain. Mungkin dalam hal ini atau zaman sekarang tidak membunuh, mungkin ada juga yang melakukan pembunuhan, tetapi saya mau katakan, tatkala kita menganggap benar sebuah keyakinan dalam tanda kutip keagamaan yang tidak disertai dengan kerohanian, maka ini sangat bahaya. Karena apa? Akhirnya kita melihat orang lain punya kepercayaan, orang lain punya
ajaran itu tidak sesuai dengan kita, kita menganggap itu tidak benar. Ya, bukan sampai di situ saja tidak benar, bahkan mau dihabisi supaya tertinggal yang menurut kita benar hanya diri kita. Nah, ini sangat bahaya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sama seperti Saulus, dia meminta izin kepada imam-imam besar untuk minta kuasa, surat kuasa untuk boleh datang kepada imam-imam atau orang-orang yang ada di, orang Yahudi yang ada di Damsyik, untuk dia boleh masuk dan membunuh orang-orang Kristen di sana, orang-orang yang pengikut Kristus. Ya, oleh sebab itu tidak heran banyak orang-orang juga pada zaman ini menganggap dirinya benar. Ya, kalau benar-benar benar ya tidak apa-apa, tetapi hanya menganggap dirinya benar, ajarannya melenceng, doktrinnya salah, ya, kepercayaan juga tidak benar gitu. Lalu menganggap orang lain ini salah, lalu bukan sampai di situ saja, bahkan mau menghabisi, mau persekusi, mau eksekusi orang-orang seperti itu, mau menghabisi orang-orang yang di luar dari keyakinan kita atau di luar dari agama kita. Maka ini Tuhan akan bertindak, saudara-saudaraku. Jadi jangan coba-coba kita berpikir apa yang kita lakukan sudah benar atas nama Tuhan, ya, demi nama Tuhan, apapun pelayanan kita demi nama Tuhan, maka satu hari Tuhan akan menangkap orang-orang yang seperti itu. Bahkan bukan saja menangkap, tetapi akan dirubah, ya, dirubah cara memandang atau keyakinannya. Jangan heran, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, singkat cerita, Paulus atau Saulus pada saat itu sudah mendapat surat kuasa. Lalu dia menuju ke Damsyik. Tetapi tatkala dia ada di depan kota Damsyik, sebelum masuk, Tuhan menampakkan diri kepada Saulus. Ya, pertanyaannya, kenapa harus di Damsyik? Bukankah Tuhan bisa mencegah sebelum dia ada di dalam atau dalam perjalanan Damsyik, bahkan sampai di depan kota Damsyik, Tuhan bisa mencegahnya, bukan? Ya, tetapi Tuhan membiarkan perbuatan-perbuatan Saulus yang begitu kejam, bahkan dia juga membiarkan rencana-rencana Saulus yang begitu kejam yang mau menghabisi orang-orang pengikut Kristus, orang-orang Kristen di Damsyik. Jadi dia berencana begitu hebat mau menghabisi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang mengikuti jalan Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Tuhan tidak mencegah dari awal, tapi Tuhan membiarkan seakan-akan rencana Saulus ini berhasil. Pertama, dia mendapatkan surat kuasa. Pasti kita akan bilang puji Tuhan, Tuhan berkenan. Ya, lalu dia berjalan. Sepanjang jalan tidak ada masalah, lancar-lancar, puji Tuhan. Mungkin kita juga mengatakan seperti itu. Ya, sampai di depan kota Damsyik, apa yang terjadi? Tuhan Yesus menampakkan diri. Nah, di sini saya mau katakan, Tuhan bertindak, Tuhan menyatakan dirinya. Ya, Tuhan mau mengubah diri kita, mau membuat kita bertobat. Itu ada waktunya dan tempatnya. Jadi seringkali kita berpikir seseorang ini belum bertobat, lalu tidak mungkin bertobat. Lalu di dalam satu gereja, orang tidak bertobat, dianggap dia tidak bertobat. Kita tidak pernah tahu, saudara-saudaraku, cara Tuhan bagaimana membuat orang berubah menjadi pengikut dia. Kita tidak pernah tahu. Tugas kita hanyalah memberitakan Injil, yang menyatakan kebaikan. Kapan orang itu bisa percaya kepada Kristus, kita tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Tuhan tahu kapan waktunya dia akan bertindak dan di mana tempatnya dia akan bertindak. Nah, kalau kisah Rasul ini, Saulus ini, yaitu dia ditangkap Tuhan pada saat di depan kota Damsyik. Ya, di kota Damsyik, bukan di kota yang lain. Ya, sejak dia dapat surat kuasa sampai perjalanan nggak ada masalah. Pasti saya percaya bahwa Saulus mengatakan, haleluya, saya sudah dapat kuasa, kita hajar semuanya yang ada di Damsyik, orang-orang Kristen ini. Dia punya agenda yang begitu besar, berbuat
lebih jauh lagi kejahatan-kejahatan yang direncanakan. Tetapi bagi Saulus, dia tidak mengerti, dia tidak sadar bahwa yang dia rencanakan itu adalah kekejian. Nah, bukankah kita sekarang juga banyak berbuat sesuatu perbuatan atau mengagendakan sesuatu yang menurut kita baik, tetapi pada dasarnya kekejian bagi Tuhan? Mungkin dalam pelayanankah? Kita mungkin melihat pelayanan-pelayanan yang kita anggap Tuhan berkenan, tetapi ini sebetulnya adalah kekejian bagi Tuhan. Dan kita tidak pernah tahu. Hanya satu saat kemudian, kita baru tahu bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita ajarkan, apa yang kita agendakan di depan-depan sana adalah sesuatu kekejian. Saya tidak menyinggung. Seringkali gereja-gereja berusaha untuk menggunakan cara-cara bagaimana menjangkau jiwa-jiwa. Khususnya kalau menjangkau jiwa-jiwa muda, maka gereja itu harus dilengkapi dengan lampu-lampu yang luar biasa, seperti lampu-lampu disco. Alasannya apa? Bahwa orang luar di sana sudah biasa ada di tempat yang seperti ini. Supaya mereka bisa percaya kepada Yesus Kristus, maka kita harus merubah, mentransform gereja yang sebenarnya seperti apa tidak diketahui bagi mereka, tetapi yang mereka tahu adalah merubah satu gedungan, satu ruangan menjadi tempat di mana anak-anak muda berada di luar sana untuk supaya nyaman masuk ke dalamnya dan dianggap ini sama, lalu Injil diberitakan. Saya tidak menyinggung secara dalam hal ini, tetapi saya mau menyatakan, saya ingin mengingatkan, apakah Roh Kudus tidak mampu untuk menobatkan, membuat orang bertobat yang di luar, yang tadinya hidup di dalam lampu-lampu? Sekarang kalau gereja tidak ada lampu-lampu, apakah Roh Kudus tidak mampu untuk menyelamatkan orang itu? Berarti lampu-lampu itu lebih powerful dari Roh Kudus. Padahal Alkitab mengatakan Roh Kudus itu menginsyafkan, menasehati, menegur. Ya, saya tidak menyinggung gereja yang mempunyai ruangan yang begitu banyak lampu, bahkan pada saat ibadah itu sangat mengganggu lampu-lampu itu, lebih terang daripada terang Kristus, saya mau katakan demikian. Ya, mengganggu. Tetapi kalau ada yang percaya hal ini lebih baik, ya, saya juga tidak bisa menghakimi. Tetapi saya mau mengatakan, menggarisbawahi bahwa apakah Roh Kudus tidak mampu membawa anak-anak muda yang dari tempat sebelumnya ke tempat yang benar, yang sudah Tuhan pakai tempatnya untuk membuat dia bertobat, membuat anak-anak muda itu percaya kepada Kristus? Pertanyaan saya itu saja. Kalau kita menjawabnya Roh Kudus lebih powerful, maka kita tidak perlu dipusingkan dengan cara-cara bagaimana kita menginjil, bagaimana cara-cara kita memberitakan Injil. Kita contoh dengan Rasul Yohanes. Tidak banyak dia mengajarkan seperti apa, tetapi dia mengajarkan kasih. Karena dia satu-satunya orang yang ada di kaki Kristus saat Kristus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Dan dia melihat betapa besar kasih Kristus itu. Jadi kalau kita percaya kepada Kristus dan kita merasakan, bahkan kita terhisap di dalam kasih Kristus, maka tidak ada dasar duniawi, motivasi apapun, cara bagaimanapun supaya kita bisa membawa anak-anak ini atau orang-orang yang belum percaya kepada Kristus datang kepada Kristus. Karena saya percaya Roh Kudus yang akan bekerja di dalamnya. Asalkan kita memberitakan dengan benar, asalkan kita adalah orang yang memang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, asalkan kita memang dipanggil Tuhan untuk mencelikan kerohanian mereka yang tadinya buta menjadi melihat dengan mata rohani, bukan melihat gemerlapan daripada dunia-dunia yang di luar sana. Lalu kita percaya, karena kita percaya Kristus, maka kita akan disamakan seperti dunia-dunia yang ada. Kalau dunia itu orang pintar, kita juga harus menjadi orang pintar, bahkan lebih pintar. Kalau di luar sana lebih kaya, maka kita anak-anak Tuhan, anak-anak raja harus menjadi lebih kaya.
Saya pikir ini agak menyimpang. Perbandingannya bukan materi, bukan appearance, bukan fisik. Tetapi buktinya atau kenyataannya adalah adakah perubahan dari buta rohani menjadi celik mata rohani. Nah, oleh sebab itu Tuhan menggunakan Saulus dan berubah menjadi Paulus. Tatkala sekalipun dia sudah mendapatkan surat kuasa untuk membunuh, Tuhan biarkan. Sampai di tempat di mana dia harus masuk dan membunuh orang, yaitu di depan kota Damsyik, Tuhan bertindak. Jadi sekali lagi saya mengingatkan, jangan terlalu sombong rohani. Tatkala kita sudah berbicara di mimbar, lalu kita menganggap semua ini Tuhan berkenan. Tuhan berkenan, kita tidak tahu seperti apa. Tetapi yang jelas, tatkala ada sesuatu yang Tuhan tunjukkan, membuat kita akhirnya harus bertobat. Seperti Saulus, mau tidak mau, kita harus menurutinya. Saulus dengan berani, dengan keyakinan penuh, dia sudah membunuh banyak orang sebelum dia datang ke Damsyik, tetapi Tuhan tidak cegah. Ya, nah oleh sebab itu tatkala dia hampir masuk di kota Damsyik ke dalam, lalu Tuhan menyatakan dirinya. Dikatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Aku ini adalah Tuhan Yesus. Ya, jadi sangat jelas bahwa Tuhan adalah Tuhan Yesus, firman Allah yang menjadi manusia. Ada yang bertanya kepada saya, bahkan saya tidak tahu sebuah komentar, bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tetapi setelah dia menciptakan langit dan bumi, baru Tuhan lahir. Ya, nah ini saya menganggap mungkin yang berkomentar ini kurang paham. Seakan-akan Tuhan menciptakan langit dan bumi, setelah itu dia baru lahir. Nah, saya tidak tahu arti daripada statement atau komentar itu. Tetapi saya mau katakan demikian. Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya. Ya, dengan firman-Nya. Karena Tuhan itu punya firman. Jadi sebelum Kristus ada, itu dia menciptakan langit dan bumi beserta isi-isinya itu melalui firman. Ya, dan firman yang menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya menjadi daging, yaitu menjadi manusia. Yang kita katakan, yang kita panggil Yesus Kristus, itu di Indonesia. Kalau di China akan memanggilnya Yesus Citu. Kalau di Arab mungkin Isa Al-Masih. Kalau di Barat Jesus Christ. Apakah panggilan-panggilan ini harus diperdebatkan? Di Yahudi mungkin Yeshua HaMashiach. Apakah panggilan-panggilan ini harus diperdebatkan? Kalau diperdebatkan, yang mana yang benar? Nah, oleh sebab itu saya mau katakan, tatkala Saulus dihadapkan, Tuhan memanggil dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Nah, lalu Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Ya, nah saya mau katakan, apakah Saulus sebenarnya menganiaya Kristus secara pribadi? Tidak. Tetapi tatkala dia menganiaya pengikut-pengikut Kristus, maka Kristus menjadi pahlawannya, menjadi hakim bagi orang-orang yang mengganggu-gugat pengikut Kristus. Nah, tatkala Tuhan Yesus berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya. Lalu apakah yang terjadi setelah itu? Saulus rebah. Nah, jadi ini saya juga mau katakan, seseorang yang bertemu dengan Tuhan
seseorang yang bertemu dengan kemuliaan Tuhan, dia akan rebah, sujud, bukan ke belakang, bukan terpelanting, bukan guling-guling. Ya, ini catatan Alkitab. Sekalipun setan bertemu dengan Yesus, dia menyembah, sujud, menyembah, rebah ke depan. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Saulus rebah dan matanya buta. Ya, artinya apa? Tuhan mempunyai cara untuk merubah orang. Dan Tuhan punya waktu dan tempat untuk membuat orang percaya kepada Dia. Ya, dan konsekuensinya setelah dia rebah dan bertemu dengan Tuhan, maka dia buta. Artinya apa? Mungkin sementara waktu kita beranggapan bahwa kita sudah dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan, jemaatnya banyak. Lalu kalau ada mengkritik ajarannya, lalu dia membela diri, ya entah di YouTube, di TikTok, atau di mana membela diri, saling berargumentasi, saling mempertahankan doktrinnya, saling mempertahankan ajarannya, ya. Tetapi jangan heran, saudara-saudaraku, Tuhan akan mengawali perubahan ini dengan sebuah penderitaan atau sesuatu yang tidak lazim. Mungkin jemaatnya pada pindah, ya. Terus atau Tuhan bekerja dengan cara gereja terbakar, atau pelayan-pelayan Tuhan menjadi malas, atau diserang penyakit-penyakit. Saya tidak tahu, karena cara Tuhan untuk membawa orang dari yang tidak benar menjadi benar seperti Saulus, sekalipun kita menganggap kita benar. Kita tidak bisa menganggap kita benar lalu Tuhan mengatakan, oh ya kamu benar. Kita tidak bisa mengatakan kita benar karena jemaatnya banyak, lalu Tuhan bilang oke, dengan segala alasan. Tidak bisa, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Apalagi di dalam gereja, kita banyak menghibur jemaat-jemaat dengan hiburan-hiburan yang tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Menghibur orang-orang dengan kesaksian-kesaksian yang tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Bahkan bukan saja tidak berhubungan dengan Alkitab, tetapi hanya keinginan kita yang kita ceritakan, ya, atau reka-reka kita anggap apa yang kita saksikan itu benar adanya. Ya, maksudnya baik untuk supaya orang-orang bisa percaya kepada Kristus. Tetapi kembali saya mau katakan, Kristus tidak perlu dengan cara-cara kita untuk membawa orang-orang yang belum percaya menuju kepercayaan kepada Dia. Tidak perlu. Tuhan punya cara sendiri. Yang paling penting kita jujur di hadapan Tuhan, yang kita bawakan jujur, dan kita pelajari sebatas yang kita percaya atau kita sudah menguasainya, itu yang kita beritakan. Kalau belum kita kuasai, sebelum ada yang bagian yang belum kita kuasai, jangan kita menebak-nebak. Jangan kita seakan-akan kita pintar semuanya, dari Kejadian sampai Wahyu kita kuasai semua. Tuhan tidak memerlukan orang seperti itu. Mungkin ada orang yang Tuhan kasih khusus untuk memberitakan Injil Yohanes misalkan, soal kasih, atau kesengsaraan Paulus atau Daud, ya bisa saja. Tetapi juga saya tidak membatasi seperti itu. Ini hanya sebuah kemungkinan-kemungkinan. Tetapi apapun harus kembali lagi kepada Alkitab, bukan hasilnya yang kita lihat. Tuhan tidak perlu melihat hasil. Hasil itu datangnya dari Dia. Tetapi proses adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai tugas, ya, yang sudah diberikan kepada kita. Entah itu pelayan mimbar, atau pelayan di bawah mimbar, atau diakonia, atau apapun, itu harus dilengkapi dengan pengertian yang benar.
bukan berdasarkan filsafat-filsafat yang menurut kita, atau motivasi-motivasi yang diajarkan di luar. Tetapi apa yang diajarkan Alkitab? Kalau kita hanya ngerti sebagian, ya itu saja sebagian kita ceritakan dulu, kita beritakan dulu. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu dia buta. Buta berbicara mengenai sesuatu yang nyaman tadinya bisa melihat, lalu buta. Tuhan buta sebagai pergantian chapter. Dari chapter masa lalu menjadi chapter yang masa akan datang. Oleh sebab itu setiap pertobatan harus ada pikul salibnya, harus ada harga yang harus dibayar. Ya, nah ini balik lagi kepada kita masing-masing, seberapa jauh sudah Tuhan memimpin dan seberapa jauh kita sudah percaya bahwa ini adalah chapter baru saya di dalam hidup saya, sehingga kita boleh mengatakan inilah gereja yang Tuhan pimpin, ya, saya menjadi alatnya yang berkenan bagi Tuhan untuk mengajarkan, menggembalakan jemaat-jemaat yang ada. Saulus buta. Nah, lalu apa yang dikatakan? Setelah dia buta, lalu Saulus mendapat penglihatan bahwa nanti ada seseorang yang namanya Ananias akan berdoa dan akan bertemu dengan Saulus, dan disitulah mata dicelikan dan dapat melihat setelah 3 hari 3 malam. Ya, Tuhan menyatakan itu kepada Saulus, dan juga Tuhan menyatakan itu kepada Ananias. Dikatakan bahwa ada seorang yang namanya Saulus. Dia tinggal di rumah Yudas. Kamu datang ke sana. Sekalipun Ananias mengenal orang ini dari cerita-cerita bahwa Saulus ini sangat kejam. Tetapi Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, jalankan. Ketemu dengan dia. Doakan. Nah, tatkala akhirnya Ananias melakukan perintah Tuhan dengan taat, sekalipun dia tahu background orang yang akan ditemui itu adalah background orang jahat sekali, ya, tetapi dia percaya kepada pendengaran suara Tuhan, bukan nekat, bukan takut, tetapi Ananias berani menghampiri karena dia percaya Tuhan yang menyuruh. Nah, pertanyaannya, apakah kita pelayan-pelayan Tuhan yakin bahwa yang kita lakukan adalah Tuhan yang sudah perintahkan? Kalau yakin Tuhan perintahkan, maka kita tidak pernah takut akan segala sesuatu yang ada di hadapan kita. Sekalipun kita mendengar, ini sangat bahaya. Mungkin nasihat-nasihat, jangan kamu pergi ke sana, jangan kamu ganggu orang itu, jangan kamu coba-coba mengintervensi persoalan orang ini, bahaya sekali. Kalau Tuhan yang menyatakan, yang memerintahkan, dan kita percaya bahwa itu ada perintah Tuhan, maka kita tidak pernah akan takut. Karena kedagingan kita, ya, keadaan kita itu tidak penting. Yang penting keberadaan kita yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita, menuju kemana, melakukan apapun, kita tidak pernah takut. Bahkan nyawa pun kita tidak pernah takut. Saudara-saudara. Nah, akhirnya mereka bertemu. Nah, pertemuan Saulus dan Ananias itu yang saya katakan konfirmasi Tuhan. Sehingga tatkala mereka bertemu, Ananias, oh iya, Tuhan berbicara kepada saya. Dan Saulus juga berkata, oh iya, Tuhan berbicara kepada saya untuk bertemu dengan engkau. Nah, ini konfirmasi. Tapi sekarang kita suka mendengarkan Tuhan berkata kepada kita melalui hamba Tuhan atau pelayan Tuhan.
menyuruh ini, menyuruh itu. Tapi kita nggak berasa apa-apa. Kita percaya. Kita tidak membawa itu ke dalam doa kita. Bertanya kepada Tuhan, apakah ini yang dinyatakan seorang hamba Tuhan kepada saya akan begini, akan begitu, adalah memang konfirmasi dari Engkau? Tidak ada. Kita lebih percaya kepada manusia. Sekalipun orang yang menyatakan kepada kita adalah orang yang Tuhan pakai. Karena Ananias adalah disebutkan bahwa Ananias adalah orang yang saleh. Nah, sekalipun orang yang mengatakan kepada kita adalah orang yang saleh, Tuhan juga akan memberikan tanda. Entah tandanya apa. Tahu-taunya kita kok bisa didatangi orang itu. Bukan kita yang cari-cari. Kalau kita yang mencari-cari hamba Tuhan untuk menyatakan diri kita ini bakal ngapain tahun depan, mau ini itu, maka kita akan mencari banyak pelayan-pelayan Tuhan untuk memastikan apakah benar satu dengan yang lainnya itu sama. Nah, kalau sama bersyukurlah. Tetapi kalau beda, apakah kita jadi tidak lebih mumet? Tetapi kalau engkau tanya kepada Tuhan, tidak mungkin salah. Jadi kalau ada orang yang menubuatkan dirimu, coba bawa ke dalam ruang doa, tanya Tuhan, apakah ini benar dari Engkau? Jangan-jangan bukan. Kalau iya, minta konfirmasi, minta Tuhan tuntun untuk jalan ke sana. Tetapi ingat, tuntunan Tuhan harus mengalami chapter baru. Tuntunan Saulus menjadi Paulus harus ada melalui kebutaan. Tidak bisa serta-merta dia datang lalu masuk ke Damsyik lalu dia berkhotbah. Dia harus ada kesaksian di mana Tuhan berkuasa atas dirinya terhadap masa yang lalu, sekalipun dia hebat, jago, membunuh orang, tetapi Tuhan akan menyatakan melalui kuasanya. Supaya dia bisa bersaksi bahwa masa lalu saya tidak ada artinya apa-apa. Karena kuasa Tuhan dan rencana Tuhan lebih besar daripada rencana saya. Ya, nah, setelah ketemu, maka apa yang terjadi? Buta Saulus celik. Dulu dia buta rohani. Sekarang dia celik rohani. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa artinya? Kalau kita sebagai pemimpin kerohanian, pemimpin rohani, yang Tuhan sudah pakai, Tuhan sudah celikkan, tadinya buta, sekarang melihat. Tadinya duniawi, sekarang rohani. Saya yakin dan percaya, kedahsyatan demi kedahsyatan, kebenaran menuju kebenaran, kemuliaan menuju kemuliaan, iman menuju iman, akan kuat murid-murid yang kita ajarkan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah gagal memilih orang. Ya, oleh sebab itu kita mau belajar introspeksi, melihat lebih dalam jemaat kita sudah tumbuh atau belum kerohaniannya. Bukan mengajarkan sebaliknya. Kalau orang luar sana punya posisi yang baik, kita juga harus lebih baik. Enggak begitu. Karena Tuhan sudah memisahkan kita dari duniawi menjadi surgawi, yang namanya eksklesia. Oleh sebab itu jemaat Tuhan harus beda dengan yang ada di luar. Bukan setelah Tuhan memisahkan kita eksklesia, malah kita ikut-ikutan pada dunia. Bukan, sebaliknya kita harus menjadi saksi supaya yang dunia ikut ajaran Tuhan tanpa ada tedeng aling-aling, tanpa ada harus cara-cara bagaimana, tanpa harus menjadikan gereja ini menjadi tempat yang biasa dikunjungi orang-orang.
Tidak perlu. Karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara, Roh Kudus yang ada di mana saja, mampu. Hanya tunggu waktu dan tempatnya. Seperti akhirnya setelah dicelikan mata rohaninya, Saulus boleh memberitakan Injil yang luar biasa. Bahkan dia menulis surat-suratnya melebihi dari murid-murid yang lain. Bahkan yang lebih parah lagi, dia harus mati digantung, diseret kuda. Nah, inilah orang-orang yang menjalani ajaran Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dari Saulus menjadi namanya Paulus. Mungkin kita juga, saudara juga, tadinya namanya ini, perbuatannya ini. Sekarang Tuhan pakai saudara-saudara, berubah namanya. Ya, bukan hanya sekedar nama Paulus, tetapi perbuatannya juga berubah, yang akhirnya boleh menyatakan kepada orang dunia bahwa saya adalah pengikut Kristus yang sejati, bukan hanya sebagai orang Kristen. Maukah kita sama-sama belajar, saudara-saudaraku? Maukah? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara yang mendengarkan renungan ini bakal terbuka, bakal dicelikan oleh Tuhan mata rohaninya, sehingga boleh menjadi pengikut Kristus yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.